Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal-akal, menerima hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, saya mengucapkan selamat senja, atau mungkin kita sedang berehat-rehat atau istirahat. Ya, 5 menit bersama dengan firman menjadi makanan rohani kita. Semoga firman menjadi kekuatan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya cinta sejatimu itu kami ikuti dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tema kita adalah cinta sejati Allah, haleluya. Jadi masih dalam ayat yang sama, ayat 16 khususnya, demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Allah itu sebenarnya, ya, tema kita jangan kita lupakan, cinta sejati Allah. Allah itu sebenarnya ingin manusia itu kembali kepada Dia, sehingga manusia itu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, memiliki hubungan yang baik. Sama kalau orang berkeluarga, tentu hubungan yang baik satu dengan yang lain itu bisa meningkatkan cinta yang lebih mendalam. Atau pasang muda-mudi mau merajut cinta, mereka harus memiliki hubungan yang akrab. Kalau hubungannya penuh dengan pertengkaran, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Ya. Nah, yang mau saya katakan adalah Allah karena inginnya melihat manusia itu kembali kepada Dia, Dia rela berkorban. Kita tahu siapapun yang mencintai seseorang, dia rela berkorban. Demikian juga Allah, karena Dia begitu besar kasihnya akan dunia ini, Dia mengorbankan Yesus, kehidupan Yesus, harga yang sangat mahal. Anak yang tunggal Dia berikan kepada kita, itu korban hanya demi untuk memulihkan hubungan kita dengan Dia. Yesus menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Yesus menerima segala penderitaan yang harusnya kita terima karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak sanggup untuk melakukan itu. Itu sebabnya Dia mati di kayu salib. Tetapi itu dilakukan karena cinta sejatinya, cinta sejati Allah kepada kita. Yang kedua, penerimaan akan Allah. Jadi Dia rindu kita menerima, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi penerimaan kita kepada Dia karena Allah itu mau kita diselamatkan, tidak mengalami hukuman, tidak mengalami kematian kekal. Allah mau memberikan yang terbaik, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa di hadapan, bukan karena kita ketika kita hidup suci dan itu benar, bukan. Tapi Dia lakukan itu karena cinta sejatinya kepada kita. Dia tidak ingin manusia itu dihukum, Dia hanya ingin cukup untuk setan neraka itu. Yang ketiga, kata firman Allah, supaya Dia rindu kepada kita semuanya, supaya kita percaya kepada apa yang direncanakan masa depan orang-orang yang percaya kepadanya, menerima hidup yang kekal, bebas dari hukuman Tuhan. Oh, haleluya. Itulah cinta sejati Allah. Lalu kemudian kita harus sadar bahwa begitu luar biasanya Allah mengharapkan sesuatu kepada kita, bukan karena kita baik, tetapi karena cinta sejatinya. Dia karena cintanya manusia, karena cintanya kepada manusia, Dia tidak ingin manusia itu diselamatkan. Dan yang keempat yang mau saya katakan adalah melalui cinta pengorbanan Yesus itu, cinta sejati Yesus, manusia itu diharapkan untuk taat terhadap apa yang Dia firmankan, untuk taat melakukan apa yang dikehendakinya, apa yang disenanginya. Kita menjauhi larangannya, tetapi melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Allah tidak pernah merencanakan neraka bagi kita, tapi merencanakan sorga bagi setiap orang yang percaya. Tetapi manusia ditipu oleh iblis.
dari sejak zaman nenek moyang kita, dari sejak Taman Eden, nenek moyang kita dijajah oleh dan bahkan karena itu mereka terusir dari taman kenikmatan itu, Taman Eden itu, karena mereka telah membuat Taman Eden itu menjadi Taman Eden. Dan ketaatan kita kepada Tuhan haruslah menjadi bagian hidup kita, supaya kita terus hidup dalam ketaatan sampai kita bertemu muka dengan muka. Kematian bagi kita adalah jembatan emas untuk bertemu dengan Dia. Saat kita menghembuskan napas yang terakhir, manusia yang lain tidak tahu akan kemana, tetapi orang-orang yang percaya dia tahu kemana dia pergi bersama dengan Allah. Kematian adalah jembatan emas bagi orang-orang yang percaya. Tapi kematian bagi orang-orang yang tidak percaya adalah kengerian. Itu sebabnya Paul Tyre berkata, yang selama hidupnya menolak Tuhan, aku akan ditinggalkan sahabat-sahabatku, aku akan ditinggalkan semua orang, dan aku juga akan ditinggalkan oleh Allah. Dan saya berharap kita bukanlah orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah. Sambut Dia dalam hatimu, terima Dia dalam hidupmu, maka engkau akan menerima kehidupan yang kekal itu, karena cinta sejatinya. Dan cintai Tuhan dengan sepenuh hati dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biar cinta sejatimu kami terima dengan segenap hati, dengan segala ketaatan kepada perintah-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya mengucapkan selamat sore, selamat kita beraktivitas, dan selamat kita istirahat. Mantap, 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 mantap. Tuhan Yesus memberkati.